Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya Muhammad Ilham Sigit Hardianto, mahasiswa pendidikan profesi guru dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 42500140071 yang hari ini insya Allah akan mendesain pembelajaran saya dalam bentuk video uji kinerja guru mahasiswa PPG Batch 23 2025. Saya Muhammad Ilham Sigit Hardianto yang hari ini sebagai guru agama Islam di SD Islam Al-Azhar BSD yang bertempat di Kota Tangerang Selatan, insya Allah akan mempersembahkan video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah nabil khair. Sobahul khair. Sabahun nur. Naharukas sa'id. Saidul mubarak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi ya. Kita akan belajar agama Islam kembali ya. Tapi sebelum belajar, Bapak ingin melihat kondisi kerapihan dari anak-anak dulu. Coba tolong yang belum rapi dirapikan dulu. Tolong celananya dirapikan dulu itu. Kemudian kursi-kursinya ya, jangan sampai mengganggu aktivitas kalian belajar. Karena kesiapan belajar adalah kunci utama untuk memulai kegiatan mencari ilmu. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengawali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh yang tadi sholat subuh. Siapa yang tadi sholat subuh? Sholat subuh berjamaah, ada nggak di sini yang sholat subuh berjamaah tadi? Nggak ada sendiri-sendiri. Perempuan ada nggak yang sholat subuh berjamaah? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri juga. Masya Allah ya. Ya udah, yang paling kanan aja di sini. Silakan. Silakan pimpin doa sebelum belajar di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdoa alhamdulillah selesai ya. Jangan lupa kita baca doa sebelum belajar apa? Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Robbi srohli sodri Wa yassirli amri. wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran nih, Bapak lihat nih masih ada yang belum hadir atau tidak hadir. Siapa yang belum hadir? Nasya. Siapa lagi yang tidak hadir? Gaza. Siapa lagi? Ata. Nih Bapak cek absensinya ya. Ata. Gaza. Gaza kemana Gaza? Sakit. Ata? Sakit juga. Kemudian siapa lagi? Hadian kemana Hadian? Naufal. Ya Naufal tuh. Siapa lagi? Perempuan? Nasya sakit apa? Demam. 1, 2, 3, 4, 5 orang ya? Ya, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Yang sakit cepat sembuh, yang sembuh terus sembuh. Amin. Jangan sampai yang sembuh juga sakit.
Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, setelah merapikan dan menyiapkan pembelajaran ya, semuanya sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum belajar, Bapak ingin mengecek kehadiran dulu ya. Tapi sebelum mengecek kehadiran, Bapak ingin melihat fokus kalian terlebih dahulu. Fokus kalian akan Bapak lihat dari tepuk. Ya, tepuk. Kalau Bapak bilang tepuk 1, maka kalian harus 4. Kalau ini kan fokus. Kalau Bapak bilang tepuk 2, maka harus 3. Oke ya. Kalau Bapak bilang tepuk 3, kalian harus 2. Ini kan fokus, oke. Tepuk 1. Ada yang 5 itu. Belum fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Oh. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Udah siap ya belajarnya ya? Oke, sekarang Pancasila. Lagu Pancasila hafal nggak? Oke. Udah mulai ya? Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita demi menumbuhkan rasa nasionalisme kita, patriotisme kita, kita akan menyanyikan lagu Pancasila terlebih dahulu. Silakan berdiri. Baik. Yang akan dipandu sama temennya, yang paling depan sini, silakan dipandu dengan lagu Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Sila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Baik, kalian sudah benar, sudah bagus, sudah patriotisme dan nasionalismenya sudah ditanamkan dengan baik. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai ya, Bapak ingin menanyakan dulu terkait materi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, kita sudah belajar banyak tentang agama Islam, terutama pembelajaran sejarah dan sirah nabawiyah. Sejarah, kebudayaan Islam dan sirah nabawiyah. Oke, sempat kita bahas tentang sejarah dan sirah nabawiyah itu, yaitu ketika kelahiran Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu lahir pada bulan apa? Rabiul Awal. Kemudian meninggal pada tahun apa? Nggak tahu. Pada umur berapa aja deh? Berapa umur? 63. Jadi pada hari Senin, yaitu umur 63 tahun, Nabi Muhammad meninggal. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok pemimpin umat Islam. Bahkan pada saat itu ya, seperti materi yang kemarin kita bahas, pada saat itu bahwa banyak perebutan kekuasaan. Tapi para sahabat ya, dengan rendah hati, dengan sabar, tidak ego, ya, saling
wara. Nah, materi ini kali ini Bapak akan membahas yaitu Khulafaur Rasyidin. Sejarah, peran, dan jasa khalifah Islam. Sebelumnya ada yang tahu apa itu khalifah? Pemimpin. Kenapa disebut pemimpin? Kenapa disebut pemimpin? Kenapa disebut pemimpin? Karena seseorang disebut pemimpin itu karena satu. Seseorang disebut pemimpin karena apa? Satu. Iya, bisa memimpin. Artinya bisa apa? Bisa jalan. Bisa jalan sih. Satu, bisa membimbing. Membimbing. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Bijaksana. Ganteng, ya bisa kayak gitu. Tapi nggak ngeliat ke situ. Apa lagi? Bertanggung jawab. Artinya membimbing dengan bijaksana, bertanggung jawab, jujur, amanah itu merupakan sikap terpuji. Atau dalam bahasa agama disebut akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka disebutnya Khulafaur Rasyidin, khalifah, pemimpin itu karakternya satu, harus mempunyai akhlak yang baik. Oke ya. Tuh di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-30. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi?" Kata malaikat bertanya, "Karena mereka orang yang akan membuat kerusakan dan juga menumpahkan darah." Jadi malaikat tuh sudah tahu bahwa manusia itu hanya bisa merusak dan berperang, menumpahkan darah. Tetapi Allah lebih tahu daripada malaikat. Maka Allah bilang, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Wahai malaikat, saya ini lebih tahu daripada kamu. Jangan, kalau dalam bahasa kita tuh jangan kepo-kepo gitu ya. Gue lebih tahu gitu daripada lo gitu. Jadi meskipun apapun itu, Allah lebih tahu. Termasuk dengan khalifah ini. Nah, maka dari itu ya, kita akan belajar satu dalam kaitannya. Tujuan pembelajaran kita, satu, kita bisa menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin secara lengkap dan berurutan. Yang kedua, menjelaskan secara ringkas jasa-jasa dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Nah, ini yang paling ininya ya. Pentingnya yaitu jasa-jasa dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membuat karya sederhana infografis berisi jasa dan keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ini hanya sebagai proyek kalian ya. Jadi setelah pembelajaran ini kalian diharapkan punya proyek, punya catatan untuk memudahkan kalian dalam belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Oke, selanjutnya nih di sini ada bagan ya di sini ya. Khulafaur Rasyidin jumlahnya ada berapa kalau dilihat dari sini? 4. Coba 1 Abu Bakar. Khalifah keberapa? 1. 2 Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Khalifah keberapa? 2. 3 Utsman bin Affan. 4 Ali bin Abi Thalib. Jadi khalifah itu ada 4 ya. Setelah 4 ini berakhir, itu masuk ke dinasti atau daulah Islami ya. Jadi kalau ditanya Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4.
Abu Bakar As-Siddiq, terus Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib, terus Umar bin Khattab. Oke, kita akan belajar melihat bagaimana peran Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib melalui pembelajaran saintifik. Oke, perhatikan video berikut. Yang pertama kita akan belajar mengetahui peran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau digantikan oleh para sahabat dalam memimpin Islam. Sahabat-sahabat tersebut mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin, artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat terbaik Nabi yang arif dan bijaksana dalam memimpin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita akan melihat sejarah dan peran Umar bin Khattab. Sekarang perhatikan yang Umar bin Khattab. Tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau meminta Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Baik, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang khalifah dari mulai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib. Hari ini Bapak akan mencoba untuk membuat sebuah proyek yang nanti berkaitan dengan pembelajaran kalian. Oke, silahkan dibuat sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Jadi dibuat 4 kelompok yang terdiri jadi 4 orang atau 5 orang, yang nanti setiap kelompok tersebut akan membuat suatu karya berupa infografis tentang Khulafaur Rasyidin. Kelompok 1 itu Abu Bakar. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman. Kelompok yang ketiga berarti Utsman. Kelompok yang keempat berarti Ali bin Abi Thalib. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya masing-masing. Baik, ini kelompok 1 Abu Bakar, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dibuat infografisnya sekarang. Baik, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sambil berdiskusi Bapak ingin menilai bagaimana kalian bekerja sama dengan kelompoknya. Pakai Canva 1 orang aja Canvanya. Yang lainnya memberikan masukan dan informasi untuk temannya. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya kurang lebih 10 menit.
Memperkuat ya. Itu udah ada. Yang ke kelompok Ali bin Thalib sudah? Oke. Sambil kalian mengerjakan, Bapak ingin melihat sikap kalian nih. Sikapnya peduli, kerjasama, mandiri, atau acuh tidak acuh. Nih kelompok 1 nih sedang berdiskusi ya. Nih Bapak lihat. Iya, keteladarannya aja. Jasanya apa? Kalau Ali bin Abi Thalib jasanya 1. Dia lebih kepada tadi slide-nya ilmu, tentang ilmu. Baik, sudah selesai kah? Belum ya? Hah? 2 slide boleh. Iya boleh. Iya boleh. Udah ini udah. Jadi apa? Mau boleh baca nggak? Boleh. Oke, baik. Kita akan mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompoknya Abu Bakar. Oke, silakan. Baik, silakan. Mempresentasikan hasil proyeknya, yaitu tentang Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Silakan. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alvaro. Nama saya Kenzi. Nama saya Asya. Saya akan Mempresentasikan tentang jasa dan peran Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kita mulai dari jasa Abu Bakar As-Siddiq. Jasa Abu Bakar As-Siddiq adalah menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berhasil menjaga persatuan umat Islam. Kemudian memerangi orang murtad dan penolak zakat dalam perang Riddah untuk mempertahankan ajaran Islam. Kemudian mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf agar tidak hilang setelah banyak penghafalnya yang gugur. Kemudian yang terakhir, mendukung Nabi Muhammad sejak awal dakwah, menemani beliau saat hijrah ke Madinah. Belajar berani. Ayo, Rasya belajar berani, Rasya. Nanti ada ininya tuh, belajar berani. Ya, Apa? Sebutkan 3. Adalah perannya Abu Bakar As-Siddiq itu 1. Menjaga persatuan umat Islam. Setelah Nabi wafat, banyak kaum muslim yang bingung dan terpecah. Abu Bakar menenangkan mereka dan memimpin dengan tegas. 2. Menjadi pemimpin yang adil, sederhana dan bijaksana. Beliau dikenal dengan rendah hati, jujur dan selalu mengutamakan kepentingan umat. 3. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ia mengirim pasukan ke Irak dan Syam untuk menyebarkan Islam dan memperkuat pemerintahan. Baik, cukup ya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya dari perempuan, kelompok 3 Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jasa dan peran Khalifah Utsman bin Affan. Oke, dimulai dari pertama. Berikut jasa-jasa Utsman bin Affan. 1. Menyusun dan membukukan Al-Quran. Utsman memerintahkan untuk menyatukan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf standar.
agar tidak terjadi perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Mushaf tersebut kemudian diperbanyak dan dikirim ke berbagai daerah seperti Kufah, Basrah, dan Syam. 2. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Di masa pemerintahannya, Islam meluas hingga Afrika Utara, Armenia, Azerbaijan, dan sebagian Persia. Armada Laut Islam pertama juga dibentuk untuk melawan Bizantium. 3. Memperindah dan memperluas Masjid Nabawi. Ia memperluas Masjid Nabawi di Madinah agar dapat menampung lebih banyak jamaah. 4. Dermawan dan suka berinfak di jalan Allah. Utsman dikenal sangat kaya dan dermawan. Ia membeli sumur rumah untuk digunakan kaum muslimin secara gratis. Ia juga membiayai pasukan perang Tabuk dengan menyumbang banyak unta dan emas. 5. Memperkuat pemerintahan Islam yang stabil dan damai. Selama sebagian besar masa pemerintahannya, umat Islam hidup dalam kemakmuran dan keamanan sebelum munculnya fitnah di akhir masa kepemimpinannya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini? 3. Oke, baik. Kita sudah menyaksikan tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan baik ya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah kita sudah belajar 4 khalifah ini. Apa yang kalian dapat dari 4 khalifah ini? Dari mulai Khalifah Abu Bakar apa yang kita patut contoh? 1, harus adil. Yang kedua, bijaksana. Betul, yang dikatakan Ilona bahwa Abu Bakar itu paling bijaksana. Paling bijaksana. Yang kedua, dari Khalifah Umar, apa? Tegas. Yang paling tegas, berani itu cuman Umar bin Khattab, ya. Keadilan. Bahkan suatu saat Amr bin As itu waktu jadi gubernur Syams, dia itu ingin memindahkan rumah orang Yahudi, dan orang Yahudi itu nggak terima dengan kebijakan gubernur itu. Dia datang kepada Umar mengadu masalahnya. Umar hanya memberikan tulang onta digarisin doang, dikasih ke gubernurnya. Tolong orang Yahudi ini kasih ke gubernurnya, kamu balik pulang kasih ke gubernur kamu, ini dari saya. Seketika itu ya, Amr bin As nggak jadi buat ngegusur tanah orang Yahudi, saking ditakutin dan dihormatin. Kalau Utsman apa? Yang paling ciri khasnya yaitu dermawan. Jasa-jasanya yaitu membuat mushaf Al-Quran. Kalau Umar bin Khattab jasanya apa? Yang paling ini memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib apa? Yang dapat kita pelajari dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu yang yang memperhatikan ilmu, menyebarkan ilmu. Dia mendirikan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah keilmuan. Dia juga berani, dia pinter, berani, ya. Dia nggak takut tuh waktu zamannya bergozolak ya. Ali bin Abi Thalib ingin di kudeta dengan orang berbagai macam, tapi dia berani bahkan membuat keputusan ya yang sangat tepat. Nah, itulah jasa dan sikap yang harus kita teladani dari Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. 1 Umar bin Khattab. 1 Abu Bakar. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Oke. Sebenarnya setelah ini Bapak akan memberikan tugas ya, LKPD ya. Nanti dikerjakan ya sebagai bahan refleksi kalian, pemahaman kalian di rumah. Tugasnya ini berupa kuisis tapi berbentuk word wall.
Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah ya? Pernah, Pak. Oh, dua pernah ya, sering ya. Ya, mirip-mirip sama Kahoot, cuma lebih enak word. Oke ya. Alhamdulillah kita sampai pada pembelajaran kita terakhir. Sama-sama kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa besok sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.